Karena cari tahu, ternyata subhanallah. Di situ disebutkan akan ada nabi nanti yang dia akan didatangin malaikat, kemudian malaikat itu mendekap dia, lalu mengatakan ikro, bacalah. Tapi orang itu mengatakan, aku nggak menulis, ana la aktub, seperti itu. Ini terjadi penyelewengan. Jadi mereka tahu. Cuma ternyata nabinya itu dari bangsa Arab. Bukan dari Yahudi. Bukan dari Bani Israel. Yang menyebabkan mereka hijrah ya. Kita kalau baca sejarah bagaimana mereka hijrah. Meninggalkan Syam. Ke kota Medina. Ada apa Yahudi di kota Medina? Ngapain mereka jauh-jauh? Ke Khaybar mereka. Karena memang mereka tahu dalam kitab mereka. Cuma gara-gara hasadan min indi anfusihim. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ya. Karena hasutnya mereka, maka mereka nggak mau. Yang kedua yang menyebabkan mereka seperti itu, sombong. Menolak kebenaran. Nggak mau mereka. Karena mereka yang namanya orang, kalau jadi pengikut, ya yang namanya pengikut ya di belakang. Yang namanya bawahan ya di bawah. Mereka nggak mau. Mereka maunya di atas, mereka maunya jadi pemimpin. Di mana mereka menjadi ekor. Makanya umat Islam kesian ketika mereka jadi ekornya Yahudi dan Nasrani. Padahal mereka umat pemimpin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi itu sebenarnya, dan peperangan antara hak dan batil ya, itu ada. Dan kemudian mungkin penyebab lainnya hubbud dunya, kecintaan kepada dunia. Karena kalau sudah bicara Islam ya, mereka harus hidup dengan aturan ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sedangkan mereka, kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka menghalalkan riba, membuat mereka menghalalkan berburu di hari Sabtu yang sudah dilarang ya. Jadi ada banyak hal yang mereka tentunya berat untuk menerima Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam karena dari bangsa Arab. Kemudian kita lihat ya sekarang ini muncul istilah kadrun umpamanya ya. Karena tadi kebencian kepada Arab. Nabinya kok orang Arab. Kenapa kok bukan dari mereka? Kenapa kok bukan dari Indonesia? Kenapa kok bukan dari Allah yang tahu kenapa nabinya diutus di sana. Dan Allah Allamul Ghuyub. Allah Alimun Khabir. Alimun Hakim. Seperti itu wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan istilah hijrah di zaman sekarang Ustaz? Yang dulu belum berhijab, sekarang berhijab dan lain-lain. Bagaimana cara menjaga hijrahnya hati agar selalu istiqomah? Karena sebagian kita baru hanya hijrah luarnya, fisiknya saja. Demikian Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik ya. Bicara hijrah, al-hijratu hijratan. Hijrah itu ada dua macam. Mungkin secara bahasa hijrah itu artinya meninggalkan. Al-hijratu hijratan. Hijrah dua macam. Yang pertama, hijrah rohani. Mentalnya, hatinya yang hijrah. Yang kedua, fisiknya yang hijrah. Hijratul abdan. Kalau hijrah yang kedua, itu sebenarnya adalah hasil dari hijrah yang pertama. Nabi SAW mengatakan, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Seorang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Dia hijrah. Hatinya hijrah, kemudian fisiknya hijrah. Boleh jadi fisiknya hijrah dari satu negeri ke negeri lainnya. Boleh jadi fisiknya hijrah dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi hijrah hijrah hatinya, kemudian hijrah fisiknya. Makanya kadang-kadang kita ngeliat ada orang yang hijrah, yang dulu dia kerja di tempat yang haram, dia keluar. Itu hijrah. Jadi orang yang meninggalkan larangan Allah dikatakan hijrah. Ya dulu aku, ya semua halal, momen seperti itu. Apa sih dosa yang gak aku kerjakan? Setelah aku dapat hidayah, alhamdulillah, aku hijrah. Maksudnya aku hijrah, aku meninggalkan dunia gelap dia. Dia meninggalkan dosa-dosa dia. Dia kepingin lebih baik lagi. Sehingga dia belajar. Dan kadang-kala dia pindah tempat. Iya. Baik, kalau bicara apa yang harus dilakukan supaya hijrahnya bukan cuma penampilan. Ya tadi hijrah itu utamanya bukan hijrah luar, tapi hijrah hatinya. Kalau bicara penampilan, wallah sangat mudah sekali merubah penampilan. Kita dapat melihat ya bagaimana para penghibur, umpamanya, para penyanyi, artis. Di bulan Ramadan dia pakai jilbab mereka. Bagaimana mereka ketika berangkat umroh, wallah mereka pakai cadar. Iya. Mereka tertutup. Pulang, kembali asal. Kenapa? Iya. Hijrah itu bukan dimulai dari hatinya masalahnya.
hanya sekedar penampilan. Gimana Ustaz, semua pada pakai abaya? Masa anak nggak pakai abaya? Pakai juga dia. Lingkungan kadang-kadang mempengaruhi dia. Jadi bagaimana cara kita supaya bisa istiqomah, supaya hijrah kita bukan hanya penampilan, bukan hanya fisik. Maka langkah utamanya adalah memperbaiki niat. Niat. Rasulullah SAW mengatakan yang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu harus ada niatnya dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu. Nabi langsung memberikan contoh dengan hijrah. Barang siapa yang hijrahnya ila imra'atin yankihuha aw dunya, faman kanat hijratuha li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya dikarenakan dunia, dia hijrah untuk memperbaiki taraf ekonomi. Karena dunia. Atau karena perempuan yang hendak dia nikahin, hijrah. Dia akhirnya hijrah juga untuk ngejar perempuan itu. Karena dia mau nikah sama perempuan tersebut. Bukan karena Allah. Ya udah dia hijrahnya yang dia tujukan. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, menuju kepada Allah, menuju kepada Rasulnya, dia ingin melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dia ingin mencari keridhaan Allah dan meniti jalan Rasul SAW. Maka dia hijrahnya menuju kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini langkah pertama. Kalau kita bicara bagaimana supaya kita hijrahnya nggak cuma fisiknya. Engkau perbaiki niatmu. Engkau kenapa hijrah? Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW. Kalau ada orang baru hijrah atau ada orang baru masuk Islam. Apa kata Nabi SAW? Ajarkan Al-Quran kepada saudara kalian dan fahamkan agamanya. Jadi orang yang hijrah itu nggak akan sempurna hijrahnya kecuali dia dengan membaca Al-Quran dan belajar agama. Maka ini yang kedua. Engkau lakukan apa tidak? Kalau engkau lakukan itu, insya Allah engkau terus belajar agama, yang mengkaji agama. Jadi bukan sekedar ya fisiknya berubah tapi nggak pernah hadir ke majelis ilmu. Kemudian nggak pernah kumpul sama orang-orang yang belajar agama, nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah mengkaji Al-Quran. Ya akhirnya hijrahnya fisiknya doang. Yang dia tahu hijrah itu jenggotan, pakai cadar atau pakai jilbab besar. Ini hijrah. Hijrah kemana engkau? Hijrah menuju Allah, Allah turunkan Al-Quran. Hijrah menuju Rasul SAW, Nabi SAW memberikan contoh dengan sunnah-sunnahnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, minta tolong penjelasannya mengenai Rabu Wekasan Ustaz yang diyakini sebagai hari turunnya bencana karena bertepatan dengan hari ini adalah hari terakhir bulan Safar ya Ustaz ya. Jadi banyak amalan-amalan yang melakukan amalan-amalan yang menolak balahi di hari Rabu, salah satunya itu dengan melaksanakan sholat sunnah hajat 4 rakaat. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi jamaah, sebelum Anda menjelaskan tentang Rabu Wekasan, Anda ingin kita menyamakan persepsi kita bahwasanya beragama itu mengikuti qala Allah, qala Rasul. Beragama itu mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang telah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena kita beragama berdasarkan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman mereka yang melihat Quran itu turun dan menyaksikan Nabi SAW bersabda. Berkaitan dengan Rabu Wekasan ini, hendaklah kita menggelitik hati orang-orang yang mengadakan Rabu Wekasan ini dengan cara apa? Dengan cara mengajak mereka untuk mencari tahu. Dari mana ada Rabu Wekasan ini? Emangnya Allah sebutkan dalam Al-Quran? Enggak. Emangnya ada hadis Nabi SAW? Enggak juga. Terus dari mana? Disebutkan, ini kemarin Ana bahas ya, jadi masih ada pembahasan itu. Jadi ada pandangan Syekh Abdul Hamid Quds dalam kitabnya Kanzun Najah was-surur fi fadailil azminati was-suhur. Ini kitab membahas tentang fadilah-fadilah masa dan bulan. Waktu dan bulan. Ini fadilahnya apa, fadilahnya apa.
Dijelaskan dalam kitab itu bahwa banyak para waliullah